di depan gula beras. Saya akan mengulangi mengucap salam, mohon dijawab dengan tegas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bedanya menjawab salam antara sebelum dilantik dengan setelah dilantik dari suara. Sebelum, masih lembut suaranya, bukan lemah tapi lembut. Setelah kemudian dilantik, diambil sumpah, harus semuanya serba cepat dan serba semangat. Alhamdulillah pada sore ini saya bisa soal di hadapan para kiai dan hormati dan muliakan. Terkecuali karena kiai di Karanglewas itu terkenal hebat-hebat. Kalau kita melihat Karanglewas itu jumlah sekolah dan madrasahnya yang di bawah lembaga pendidikan ma'arif termasuk banyak. Kita lihat Lumbir hanya ada 1 MI dan 1 MTS. Wangon ada 1 SMK, 1 MTS dan 4 MI. Karanglewas 2 SMK, 1 MTS, 9. Luar biasa. Ini karena doa dan pasti perjuangan para kiai, para tokoh-tokoh pendahulu kita, dan ini juga sekarang masih ada yang selalu mendampingi jalannya atau perkembangan dari lembaga pendidikan di bawah, lembaga pendidikan ma'arif NU PCNU Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati Ketua MWC, kami dari Pak Nardi, juga termasuk ketua yang semangat. Baik jajaran Surya, media dan kami muliakan tokoh Nabi, semuanya yang saya hormati, ketua dan anggota BP3 MNU di Karanglewas, semuanya tadi berapi-api. Jadi jangan sampai setelah dilantik hanya namanya saja yang tertulis, tapi tidak pernah ada gerakan atau tidak pernah ada action. Selamat datang Alhamdulillah. Dan sahabat kami ternyata Pak Kiai Tamsir itu di sini. Kemarin haji bersama saya. Beliau termasuk haji yang sangat rajin. Pokoknya tempat-tempat yang lain tidak mengunjungi, beliau mengunjungi. Karena dia cerita makamnya sahabat siapa, makamnya itu beliau tahu. Saya belum ke sana, beliau sudah ke sana. Walaupun ada, tidak pernah kesasar beberapa kali. Itu variasinya orang naik haji. Ada Pak Haji masih naik orang tua kesasar yang haji. Jadi itu kesasar. Jadi keluarga besar MTS mari khusus yang ada makan ini saya juga Bapak Ibu dulu. Jadi di Kabupaten Banyumas untuk MI itu ada 190 total, yang di bawah ma'arif ada 135. Berarti mendominasi. Kemudian MTS ada 39, baik yang namanya ma'arif maupun namanya bukan ma'arif tetapi di bawah lembaga pendidikan ma'arif. Dari sekitar 60 MTS, ada 11 SMP ma'arif, ada MA, SMK, SMA jumlahnya 21. Nah ini kebesaran lembaga pendidikan di bawah
LP Ma'arif PCI Kabupaten Banyumas di samping merupakan kebanggaan juga merupakan beban. Tadi yang dilantik saya lihat nama-namanya orang punya kompetensi semua, punya integritas, punya semangat. Bukan hanya ketuanya, tetapi di lapis bawahnya itu juga pasti adalah orang-orang yang terpilih. Ada yang dari penduduk atau di kaum apa saya pilih, ada dari tokoh masyarakat, ada lurah dari Pak Lurah tadi ya, Pak Lurahnya ada, kemudian Pak dosen UIN, guru-gurunya juga ada, pengawasnya ada, semuanya, dosen ada ya, ada. luar biasa. Saya bukan apa-apanya kalau datang ke Karawalas. Begitu, mari kita bersama-sama apa yang sudah kita ikrarkan tadi untuk berkhidmat di lembaga pendidikan khususnya di Nahdlatul Ulama, betul-betul kita wujudkan. Bagaimana kita atau sebagai badan pelaksana itu BP3MNU mendampingi dan ikut mengembangkan sekolah atau madrasah di bawah lembaga pendidikan Ma'arif, harus masuk di dalamnya. Jangan sampai menjadi BP3MNU tidak mau tahu. BP3MNU di MTS Ma'arif NU Karanglepas kalau ditanya jumlah kelasnya ada berapa, nomor harus tahu. Di MI misalnya pengobatan ditanya siswanya berapa, kelasnya berapa, saya tidak paham. Jangan sampai seperti itu. Artinya biar merasa lebih memiliki lagi ketika kita masuk di dalamnya, memahami. Jadi ketua NDC pasti akan paham dengan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Bahkan bila perlu hafal siapa nama kepala madrasah atau sekolah, bahkan hafal lagi nama-nama gurunya. Tapi tidak perlu hafal baik guru baik di utara orang ngerti enggak sama yang bapak dan ya boleh tahu, tetapi itu bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib adalah tahu kondisi di sekolah atau madrasah yang ada, dari kurikulum juga harus tahu. Makanya tadi sambutan dari Pak Ketua ini, nanti PPDB sekarang PPDB sudah ganti nama, kemudian SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Ada jalur, ada prestasi, ada komisi, ada prestasi, ada afirmasi. Nah itu karena ganti menteri ini ya, kita harus mengikuti perkembangan itu. Kalau menteri pendidikan yang sekarang memberikan 7 kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita juga harus mulai gampang diapakan, mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah tepat waktu, kemudian gemar berolahraga, kemudian apalagi makan bergizi, kemudian semangat belajar ya, atau gemar belajar, bermasyarakat, dan juga apa yang terakhir, tidur cepat. Yang bapaknya kan tidur cepat aja bisa. Ibu-ibu tidur cepat harus biasa karena kesel gitu ya, biasanya itu kan pameran kan bapaknya kan pesan untuk di sini kunci santai lah kayak apa yang survei. Bapak PSI silaturahmi, ibunya saya kasih dia ibu. Nah ini
semuanya itu pasti baik. Menteri baru dengan kebijakan baru, dengan instruksi baru. Kalau di Kementerian Agama ada 4 untuk kita. Satu kerja, yang pertama Bapak Haji ya. Jadi kerja disiplin, kemudian tempatnya bersih, gitu ya. Kemudian pakaiannya rapi, sholat 4 waktu itu utama. Kalau yang pertama sholat 4 waktu utama, dengan sholat perlu diujain loh. Untuk bila perlu membiar sholat belum sholat itu. Ini jangan diburu lebih sholat belum sholat ya. Jangan. Sholat 4 waktu, kemudian kerja disiplin. Ini bagi kepala madrasah, kepala sekolah, diingatkan guru-gurunya ya. Disiplin, baik perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pelaporan tepat waktu. Kemudian pakaian yang sopan. Saya pakai jas begini bukan karena ben goblok atau enggak, tetapi ya itu tadi Menteri Agama, pakaian yang rapi dan sopan. Bedanya antara yang dilantik dengan yang melantik itu saja. Saya tadi mau pakai baju putih, melantik mau moderasi, tidak menghormati yang dilantik. Maka saya cari jas yang terbaik. Saya jas dulu. Saya cari yang terbaik, nggak ada, punya orang muda ini. Saya mau berkarya lepas khusus itu Mas Rohman juga tadi sedang ada kegiatan di UIN. Rakerti besok kita berkumpul dengan kepala sekolah madrasah pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kumpul di auditorium Wilsai untuk rapat kerja dinas. Kita sambil mempersiapkan sebagai tuan rumah, kita senangkan dan kita sebagai agenda utama. Saya sowan di Karanglewas, bahkan rapi, terus bekerja atau tempatnya bersih. Saya sudah berkali-kali mengingatkan yang namanya bersih dulu, kalau kaca bersih kelihatan kaca apa bukan? Kalau kacanya bersih kelihatan berwarna apa tidak ada warnanya? Pola terus kayak coklat-coklat krem itu udah berarti berdebu misalnya ya. Jadi jernanya warna kaca itu namanya bersih. Dulu saya masih ingat waktu Menteri Agamanya Maktub Basuni, kalau datang ke kantor atau datang ke mana saja, ke madrasah, pegang itu apa namanya kusen, pakai jari. Kira-kira berdebu, sopi patung saya bu. Itu tempat yang bersih. Jadi mohon dibiasakan. Itu dari Menteri Agama. Itu pun saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Tinggal mempertahankan atau meningkatkan. Madrasah di Karanglewas tidak ada yang muridnya misalnya penerimaan peserta didik baru tidak ada yang di bawah 10 kan? Tidak ada. Di Kecamatan Lampung ada, di Ramal saya contohkan ada menerima peserta didik hanya 1, kelas 1, bapaknya 1. Kita bantu dari Ma'arif. Tahun berikutnya alhamdulillah naik 1000%. Karena muridnya yang tadinya 1 jadi 11. Bukan 1000% itu. Dan di Karanglewas jangan sampai terjadi seperti itu. Maka komunikasi harus harmonis. Kalau kepala kantor kita Pak Dr. Haji Ibnu itu menggunakan password dengan password kunci ketika kita mau sukses itu angkanya 267. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Jadi apa saja mau dibuktikan, mau usaha, mau bisnis pasti passwordnya 267. Pak Haji Masino biro umroh misalnya, ya dengan itu 267 membangun yang namanya jaringan.
marketing manajemen. Jadi monggo nanti kepala-kepala madrasah, karena BPIKMNU itu ya mitra, tetapi juga ada fungsi pengawasan, fungsi pengendalian. Jangan sampai kepala madrasah kurang kreatif. Gunakan 4 manajemen. 1. Manajemen produksi. Sekolah kayak pabrik baik. Sekolah atau madrasah harus berinovasi, harus mempunyai ciri khusus agar nanti akan menarik masyarakat. Mungkin dari kegiatan ekstrakurikulernya, mungkin dari keikutsertaan di lomba-lomba yang bergengsi, di banyak juara, itu harus ada produk. Paling tidak setiap tahun ada 1 produk baru. Kemarin ekstra hanya 3, coba tambah 1 lagi. Tapi setelah ada produk harus dipasarkan Bapak Ibu. Marketing manajemen 267 tadi, relasi. Kalau tadi produksi dengan inovasi-inovasi, kemudian pemasarannya itu dengan membuat jaringan atau relasi yang baik. Jangan lupa lengkapi juga dengan pengembangan sumber daya manusia, manajemen SDM. Tingkatkan kompetensi guru-guru kita, kepala-kepala kita, bahkan juga komite atau BP3MNU juga harus selalu meningkatkan pengetahuan atau dalam hal ini ya kompetensi itu. Sehingga jangan sampai ada produk atau satu kegiatan baru akan misalnya MI itu mau kayak MTS lah, baru punya beli alat drum band, ditutup dong, tidak disosialisasikan, tidak akan berkembang. Disosialisasikan atau dipasarkan, dipamerkan, tapi tidak ada guru yang menguasai, nanti alat-alatnya rusak, tidak terpelihara, hanya beberapa bulan saja. Nah, maka yang keempat yang tidak kalah penting yaitu manajemen pembelanjaan atau manajemen keuangan. Produk PANA harus disosialisasikan, kemudian SDM-nya ada, duitnya orang-orang. Nah, ini adalah butuh peran dari BP3MN. Di samping kompetensi kewirausahaan dari kepala sekolah atau kepala madrasah dipantau baik. Tetapi tentunya karena manajemen adalah seni, ya komunikasinya yang halus, yang bagus. Jangan sampai ada berita konflik antara kepala madrasah dengan BP3MNU, tapi bukan di Karanglepas misalnya. Jangan sampai ada konflik antara BP3MNU dengan MBC, kalau tidak mungkin. MBC harus mengendalikan. Nah, monggo pesan kami di Karanglepas ini madrasahnya banyak, sekolahnya juga banyak. Ini lebih banyak dibandingkan tadi yang saya sebutkan, Rawalo, Lumbir, Wangon, Jatilango, masih banyak Karanglepas. Karena Karanglepas ada walinya. Dan Pak Kiai ini, Bapak-bapak Ibu semuanya, termasuk turunan wali ya Bu. Kok tidak berkembang misi di sini? Di Karanglepas mau membuat apa biasanya kok langsung gede, jadi kantornya tidak terus jadi kalau main orang jadi main di Pak. Anak bocah melu lomba gitu, guru. Sing siji meh baik juara,
Sing siji mek bae ora juara, main sing main sing mek bae ora juara. Lah kasih nanti sing mek bae dadi karo mek bae ora dadi. Main sing mek bae ora dadi, tapi insyaallah kantor itu apa nantinya akan jadi kantor yang representatif. Jadi ini adalah cita-cita dari Bapak Ibu semua. BP3MNU pokoknya ya isinya orang-orang pengalaman, isinya orang-orang yang suka bersilaturahmi. Tadi saya tadi Mas Agus Tokti ya Bapak fungsi mana-mana dina-dina kantor kepala Kementerian Agama turunnya bela tanah itu besoknya kudunya apa bisa diserap gitu. Nah, termasuk bapak-bapak semuanya, insya Allah kami dari PCLW Ma'arif, dari Kementerian Agama selalu mensupport, mendukung apapun yang dilakukan oleh sekolah madrasah kita, guru-gurunya, sarprasnya, tenaga pendidiknya, kemudian juga standar-standar yang lain seperti pengelolaan, kemudian juga pembiayaan, ada penilaian dan sebagainya. Tetapi ingat, BP3MNU sebagai mitra harus selalu berkomunikasi dengan kepala madrasah. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di dalam madrasah atau sekolah. Kontrol, fungsi kontrolnya harus dijalankan Bapak Ibu. Ini kan kayaknya BP3MNU yang sekarang itu saya lihat dari semangatnya itu semangatnya di bawah 40. Maksudnya seperti umur baru 30 lebih sedikit. Walaupun mungkin sudah ada yang lebih dari 50 ya Pak Asri. Ada kan? Pak Asri itu haji umurnya berapa? 60 tapi di sana itu semangat bangetnya lebih dari yang umurnya 27. Walaupun dari itu tadi beberapa kali tersesat simbol itu yang ini orang ada foto beredar makasih itu bisa ada tersesat di situ di itu sana hari-hari pertama, hari berikutnya ya semoga kesasaran di kaya kadang bisa balik ya. Ini teman saya yang luar biasa. Saya kira itu karena ketika kami ngomong kemudian banyak banget, nanti saya tanya tadi apa yang saya sampaikan mesti kelalaian karena saya begini. Jadi intinya adalah bagaimana BP3MNU bermitra dengan sekolah, dengan madrasah, membuat produk-produk baru, kemudian relasi diperbanyak sehingga tidak akan sekolah madrasah di Karawang ini khususnya di lembaga pendidikan kurang siswa, tidak ada. Kemudian sumber daya manusia, kompetensinya ditingkatkan, dan jangan lupa keamanan dalam pembelanjaan atau pembiayaan. Maka ada pantun untuk ibu-ibu khususnya. Begini pantunnya, nanti yang dikatakan gitu ya. Ibu-ibu hari ini berpenampilan sangat menarik. Dari siang sampai sore jumlahnya masih utuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.